Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sahabat subscriber. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marnduru Tutorial. Tempat untuk bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi pengadaan seleksi PTK tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru. Beginilah keputusan Kemenpan RB untuk tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 dalam seleksi PTK baik pada tahap pertama maupun tahap kedua sesuai dengan aturan terbaru pada tahun 2025 ini. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Rini Widiantini dalam artikel video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTK tahun 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs Kemenpan RB, di mana setelah sekian lama menanti kepastian, akhirnya nasib tenaga honorer kategori kode R2 dan R3 dalam seleksi PTK 2024 mulai menemui titik terang. Kenapa Bapak Ibu? Di mana pemerintah melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 secara resmi menetapkan bahwa tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 akan diakomodasi dengan status PTK paruh waktu. Yang pertama, apa itu PTK paruh waktu? PTK paruh waktu adalah skema pengangkatan ASN dengan sistem kerja tidak penuh waktu. Meski statusnya resmi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, hak dan kewajibannya berbeda dengan PTK paruh waktu. Dalam skema ini Bapak Ibu, pegawai menerima upah sesuai dengan kemampuan anggaran instansi setiap daerah, minimal setara gaji terakhir saat menjadi tenaga honorer atau sesuai dengan UMR wilayah masing-masing daerah. Jabatan yang dapat diisi pun beragam, mulai dari guru, tenaga kesehatan, teknis, peneliti, hingga layanan operasional. Yang kedua, proses pengangkatan masih menunggu usulan dari PPK instansi setiap daerah. Meski sudah diakomodasi dalam keputusan Kemenpan RB, pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 sebagai PTK paruh waktu tidak bisa dilakukan secara otomatis. Kenapa Bapak Ibu? Prosesnya tetap terus menunggu usulan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK, mulai dari penyusunan kebutuhan formasi hingga pengajuan nomor induk kepegawaian dari BKN. Jika sesuai jadwal bagi peserta yang sudah lolos seleksi dan mendapatkan formasi, pengangkatan direncanakan akan berlangsung pada Oktober tahun 2025 mendatang. Yang ketiga, aspirasi honorer desak percepatan pengangkatan PTK. Ketidakpastian nasib tenaga honorer R2 dan R3 ini juga mendorong Forum Tenaga Honorer dan PTK Indonesia menyuarakan aspirasi mereka dalam sebuah diskusi bersama Komisi 2 DPR RI difasilitasi oleh Mardani Alisera. Beberapa waktu yang lalu, mereka menuntut untuk disampaikan aspirasi mereka antara lain. Yang pertama, percepatan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup sebelum seleksi tahap kedua selesai. Yang kedua, solusi bagi tenaga honorer yang telah dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat, khususnya mereka yang terkendala teknis administrasi. Yang ketiga, jaminan pensiunan dan perlindungan sosial bagi PTK mengingat banyak yang telah puluhan tahun mengabdi. Yang keempat, respon positif dari Kemenpan RB. Ketua Forum Tenaga Honorer Nurbakti menyebutkan aspirasi tenaga honorer R2 dan R3 diterima baik oleh Kemenpan RB dan DPR RI Komisi 2 khususnya. Bahkan Mardani Alisera berjanji akan memperjuangkan agar proses pengisian DRH bisa dipercepat lewat
pengajuan surat resmi dari pemerintah daerah. Yang kelima, gaji dan hak-hak PTK per waktu. Meski statusnya per waktu, Bapak Ibu, tenaga honorer khusus R2 dan R3 ini yang diangkat nantinya tetap berhak atas yang pertama, gaji minimal setara dengan upah terakhir setelah menjadi honorer atau sesuai dengan UMR setempat. Yang kedua, memiliki nomor induk PTK. Yang ketiga, fasilitas kerja yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Namun Bapak Ibu, sumber anggaran gaji bisa disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing, sehingga tidak selalu berasal dari pos belanja pegawai. Yang keenam, harapan ketidakpastian bukan sekedar status. Keputusan ini Bapak Ibu memang menjadi angin segar bagi tenaga honorer yang selama ini terombang-ambing dalam ketidakpastian meski skema pengangkatan PTK per waktu belum sepenuhnya deal. Setidaknya Bapak Ibu ada langkah konkret dari pemerintah dalam penataan tenaga honorer. Namun perjuangan belum berhenti bagi tenaga honorer R2 dan R3 untuk tetap perlu memperjuangkan ketidakpastian ini, hak dan kejelasan pengangkatan mereka dan jaminan masa depan, sebuah hal yang layak mereka dapatkan setelah puluhan tahun mengabdi di instansi pemerintah saat ini. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu. Inilah kepastian yang telah ditetapkan oleh Menteri Rini Widiantini bagi tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 yang akan dialihkan menjadi PTK per waktu pada tahun ini, dengan ketentuan dan ketersediaan anggaran dari setiap instansi daerah untuk bisa penempatan bagi tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi PTK baik tahap pertama maupun tahap kedua pada tahun 2024 kemarin. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.